Let's start it. Oke guys, kembali lagi kita ya di channel Richen Malau. Di video kali ini kita akan membahas mengenai video mesum yang lagi viral di Bogor itu ya. Oke lah, sebelum masuk kita ke topik pembahasannya, langsung dulu kalian subscribe biar semangat aku buat video-video baru ya kan. Kalian nyalakan lonceng notifikasinya juga biar nggak ketinggalan kalian video terbaru dari channel kita ini. Oke, langsung kita bahas aja videonya. Oke, kita bantai terus. Kita baca dulu beritanya biar nggak salah kaprah. Polisi sebut pemeran video mesum Bogor adalah driver driver online. Berarti lagi-lagi itu adalah driver online. Mungkin maksudnya taksi online atau ojek online tahap itu. Oke, kita baca dulu. Tim Cyber Polda Jabar berhasil mengamankan 2 orang pemeran video mesum Bogor yang viral di media sosial. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Irdi Adrimulan Caniago mengatakan kedua pelaku merupakan sepasang kekasih dan dengan sengaja mengunggah video hubungan intim itu ke salah satu situs porno terkenal. Mereka sengaja ya membuat videonya, syutingnya lah istilahnya kan, baru diuploadnya lah ke situs-situs itu porno yang dia miliki kesannya itu ya kan, dapat uang lah dia. Dari pengakuan pelaku, pemeran pria berprofesi sebagai driver online, sedangkan pemeran wanita itu tidak kerja, enggak kerja si cewek itu. Alasan mereka menghubungkan itu, mengunggahnya adalah karena kebutuhan ekonomi, ya supaya dapat duit lah ya kan. Latar belakang mereka, yang laki-laki bekerjanya driver online dan kekasihnya tidak bekerja, ujar Pak Erdi dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat Bandung Jumat 19 Maret 2021. Mereka sudah membuat 27 video. Wah, banyak juga ya guys ya. 27 video. Enak kali si cowok itu, wah. 27 kali dia main sama cewek itu, enak juga dia itu. November 2020 dan mendapat keuntungan 19,5 juta dari menjual konten itu. Orang itu upload ke semacam situs-situs berbayar gitu guys. Nah, setiap 1000 user atau 1000 penonton maka mereka akan menerima Rp6.000 atau pay per view. Sistem pembayarannya elektronik ya guys ya, dari dolar dikonversi ke Bitcoin lalu dikonversi lagi ke rupiah. Ini halaman selanjutnya. Dan tiap bulan harga yang diterima berbeda-beda itu ya, sesuai kontennya juga. Pelaku berinisial RTM dan RVV ditangkap di salah satu kos-kosan daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Mereka disangkakan pasal 27 ayat 1 Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 55 sampai 56 KUHP dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara dan atau denda Rp6 miliar. Saya kena denda ini kawan ini semua ini. Mampus dia. Oke lah, kita selesai baca berita, kita tontonlah ini dulu. Ada ini video penjelasan dari konferensi pers yang dibuat oleh siapa tadi? Bapak Kombes Pol Erdi. Ya, kita coba tonton dulu biar kita nanti nggak salah persepsi. Oke, langsung kita tonton videonya guys ya. Sebentar, ini dari YouTube-nya channel Radio PRFM ya. Mungkin nggak tahu aku tahu ini PRFM ini, cuma mungkin Prambos Radio FM mungkin ya. News channel, aku nggak tahu juga. Nah, silahkan kalian subscribe juga, kita like dulu videonya, kita subscribe ya kan, kita nyalakan loncengnya bermantap dia ya kan. Oke lah, langsung kita tonton, kita langsung ke inti videonya aja dari penjelasan bapak itu biar nggak lama nanti. Akan rilis terkait pengungkapan ya oleh
di Krimsus Polda Jabar, khususnya cyber, ya subdit cyber, masalah yang sudah viral di media, yang sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat umum terkait ada satu kejadian tayangan video porno yang dilakukan di salah satu hotel di daerah Bogor. Nah, ini kejadiannya di salah satu hotel di Bogor ya guys. Di sini mungkin nanti dijelaskan ya nama hotelnya, tapi kalau nggak dijelaskan nanti kita akan coba cari tahu juga. Oke, kita tonton. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian cyber melakukan penyelidikan dalam konteks cyber patrol. Alhamdulillah pada hari ini ya kita sudah merespon dengan cepat supaya tidak terjadi lagi permasalahan atau yang berdampak sosial di masyarakat, karena ini adalah hal yang sangat memalukan khususnya yang terjadi di Jawa Barat. Jadi kemarin Polda Jabar khususnya Direktorat Kriminal Khusus telah menangkap kedua pelaku. Di sini saya akan menjelaskan. Oke guys, di sini Bapak ingin jelaskan bahwa pelakunya itu sudah ditangkap ya, seperti yang dijelaskan oleh Humas Polda Jawa Barat, Bapak Kombes Pol Erdi Mulyan Caniago mengatakan kalau pria dan wanita itu sudah ditangkap atau diamankan ya guys ya. Oke, kita lanjut dulu. Peristiwa per peristiwa. Dari pengungkapan tersebut kita membuatkan suatu laporan polisi, yaitu tanggal 16 Maret kemarin, ya. Kemudian yang seperti rekan-rekan ketahui bahwa TKP ada di salah satu hotel di Kabupaten Bogor, termasuk wilayah hukum Polda Jabar. Kejadian itu tanggal 12 Maret, hari Jumat. Tersangka berinisial RTM yang laki-laki, usia laki-laki itu si RTN ya inisialnya. 31 tahun. Usianya udah lumayan tua juga guys, 30 berapa tadi? Kemudian yang laki-laki usianya 31 tahun. Usianya udah 31 tahun ya si cowok itu. Kemudian yang kedua PVT, perempuan 30 tahun. Mereka adalah sepasang kekasih. Nah, perlu kita ingatkan ya guys, mereka ini berdua itu sepasang kekasih lah istilahnya, cuman nggak tahu aku mereka udah suami istri atau kayak mana ya kan. Kita tonton lah dulu. Jadi mereka sudah lama berpacaran. Oh, mereka itu berpacaran ya guys, bukan menikah. Mereka masih status pacaran. Saya ingatkan mereka masih pacaran ya guys. Barang bukti yang disita oleh Subdit Cyber di Krimsus Polda Jabar antara lain satu set stabilizer merek Dihun, kemudian satu buah lazy pot warna hitam, satu buah ATM Bank BCA, kemudian satu buah jam tangan merek Alexander Christie, ini ya Alexander Christie, kemudian satu buah handphone merek Xiaomi, satu buah akun member Pornhub yang kita sering singkat PH. Oh, berarti jelas ya guys, orang ini upload video itu di situs kesayangan kita semua ya kan, di PH itu atau Pornhub itu ya kan. Memang di situ banyak juga aku tengok video mantap-mantap dari Indonesia ya kan. Kalian tahu lah itu ya. Oke, kita bantu dulu videonya. Ya, sekali lagi satu buah akun member Pornhub dengan username nanti kita sampaikan setelah itu. Kemudian satu buah akun Twitter, satu buah SIM card provider Telkomsel, kemudian satu potong jaket jeans warna biru, lalu baju dress warna merah. Ya, mungkin rekan-rekan sudah melihat sepintas gambar yang sudah viral. Inilah warna bajunya ya, nanti kita tayangkan barang buktinya. Kemudian
jaket jeans warna biru, lalu 1 buah tas milik Channel ya warna merah itu ya, lalu 1 pasang sendal wanita merek Wonder FMS Collection, dan 1 buah kacamata dengan kacamata warna hitam dan frame warna abu-abu. Ini uraian singkat kejadiannya. Jadi pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 10 ini Subdit 5 ya Unit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah melakukan patroli cyber di jaringan internet dan media sosial, kemudian mendapati adanya video asusila tersebut yang viral di media sosial. Dalam upaya penyelidikan, tim melakukan analisa terhadap videonya, kemudian diketahui bahwa video asusila tersebut diduga direkam di salah satu hotel, ya, dan singkat kata diketahui juga pelaku-pelakunya yang berinisial RTM dan PPT. Selanjutnya tim melakukan penelusuran dan telah berhasil mengamankan 2 sepasang kekasih ini. Ya, kita sudah amankan. Itu kita amankan di salah satu tempat kos-kosan yang ada di Kabupaten Bogor. Oh, mereka itu pacaran juga, cuma udah tinggal di kos-kosan satu kos juga ya kan. Ini bisa mantap-mantap loh orang ini. Bahaya nih, bahaya. Kecamatan Cibinong. Dan kita bawa untuk melakukan penyelidikan. Nah, dari hasil pemeriksaan diketahui RTM dan PPT adalah sepasang kekasih yang tadi saya sampaikan. Sengaja bekerja dalam kegiatan ini bekerja sama untuk membuat konten asusila yang diunggah di situs Pornhub. Sekali lagi, mereka mengunggahnya di dalam situs Pornhub yang dijual secara per tayang. Istilahnya pay per view. Ya, jadi setiap tayang kemudian itu dia mendapat keuntungan, ya. Dan ternyata itu juga ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Ternyata setiap 1.000 orang yang melihat itu mendapatkan jumlahnya itu ternyata kecil, seharga 6.000 ya, seharga 6.000. Jadi setiap ternyata murah juga. Masa cuman 6.000 dari 10 kali ribu lah ditengok, 10.000 kali ditengok itu video cuma dapat 6.000 rupiah guys. Tapi ya nggak tahu lah ya kan, cuma mungkin view-nya banyak juga ya kan, makanya jadi sampai 26 video. 1.000 orang yang menyaksikan kejadian film yang diunggah di Pornhub itu, dia hanya mendapat 6.000. Ya, 6.000 dari 1.000 orang dia mendapat 6.000 rupiah. Berdasarkan hal tersebut, dari mereka telah memproduksi 26 video. Mereka telah memproduksi 26 video sejak bulan November 2020. Orang itu mulai memproduksi dari November 2020 ya guys ya. Itu yang diupload ke Pornhub mungkin. Cuma kalau yang lainnya kita nggak tahu ya kan. Kita tonton dulu penjelasan lebih lanjut dari Bapak RD ini. Ya, mengapa mereka melakukan hal ini? Ya, dengan alasan seperti biasa, karena ya kebutuhan ekonomi. Dalam situasi ini ya, mereka berinisiatif untuk mengunggah film-film mereka. Kemudian hingga dari bulan November kemarin hingga kemarin tertangkapnya mereka berdua ini, mereka sudah mendapatkan keuntungan sebesar 19,5 juta rupiah. Ya. Sekali lagi, dari kegiatan mereka mengunggah di situs Pornhub di bulan November sampai sekarang, mereka sudah mendapatkan keuntungan sebesar 19,5 juta rupiah.
Gini guys, dikatakan bapak ini bahwa mereka ngupload video itu di Pornhub sudah mendapatkan hasil 19,5 juta rupiah. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu adalah apakah mereka cuma mengupload video di sana gitu, atau mungkin ada juga di situs-situs lain gitu, karena banyak juga situs-situs yang berbayar ini. Ini Bapak polisi atau Pak Herdi dan jajarannya perlu menyelidiki juga ini, mana tahu udah ada juga di situs lain kan, kita nggak tahu juga gitu. Oke, kita lanjut dulu guys. Rupiah. Dan ini hal yang menarik, pembayaran itu dilakukan dengan sistem yang unik, yang mungkin kita tidak bisa mendeteksi, tapi alhamdulillah tim cyber bisa mendeteksi dan mengungkapkan. Jadi sistem pembayarannya itu dari situs Pornhub itu memberikan dalam bentuk dolar, kemudian masuk ke dalam satu akun yang lain, lalu kemudian di transfer lagi, dan akhirnya dalam bentuk rupiah dan diambil oleh pelaku ini. Dan hanya kurang lebih 15 menit dalam proses pentransferannya, 10 sampai 15 menit. Jadi berdasarkan sistem digital. Dari dolar kemudian berubah menjadi Bitcoin ya. Jadi Bitcoin kemudian berubah lagi sampai ke rupiah. Oh, gini guys, biar saya jelaskan lebih jelas lagi. Di situ orang situs Pornhub-nya itu mentransfer uangnya itu dalam bentuk dolar ya guys ya. Kemudian situs Pornhub itu mentransfer ke situs Bitcoin, kemudian Bitcoin itu dirubah jadi rupiah dan ditransfer ke rekening si mereka ini yang punya akun Pornhub tadi. Oke guys, kita lanjut. Nah, ini sebesar 19,5 juta rupiah. Dan tiap bulan itu harga yang diterima, jumlah yang diterima itu berbeda-beda sesuai dengan berapa banyak konten yang sudah dikirim ke situs Pornhub. Berdasarkan hal tersebut, kedua pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 junto, pasal 45 ayat 1 junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 55, 56 KUHP dan atau pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Modus operandi ya tadi sudah saya sampaikan. Nah, pasal yang dilanggar ini saya akan menjelaskan dari pasal 27 tadi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kemudian kekerasan seksual, lalu masturbasi atau onani, lalu ketelanjangan atau tampilan yang mengesahkan ketelanjangan, kemudian alat kelamin atau pornografi anak, pidana paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 6 miliar rupiah. Jadi itu ancaman hukuman dengan sanksi hukumannya. Nah, oleh karena itu ya kita patut mengapresiasi hasil kerja keras dari rekan-rekan kita dari direktorat. Sebentar guys, di sini saya bingung juga karena yang dibilang bapak ini tadi
hanya memproduksi ya guys, memproduksi, menyebarluaskan dan lain-lain. Tapi mohon dikoreksi nanti ya teman-teman, atau mungkin ini salah ya guys ya, mohon dikoreksi di kolom komentar. Apakah berarti jika mereka melakukan hubungan itu dan tidak disebarluaskan, apakah itu tidak melanggar juga gitu? Misalkan mereka melakukan hubungan seksual atau segala macam, cuman tidak diproduksi atau tidak direkam, tidak dipublikasikan, apakah itu tidak melanggar juga? Atau bagaimana guys? Jika teman-teman mungkin bisa memberi saran atau komentar di kolom komentar ya guys. Oke, kita lanjut dulu. Kriminal khususnya tim cyber yang sigap dan tanggap ya untuk mengungkap dan menjawab keresahan dari masyarakat Jawa Barat khususnya ketika terjadi ada video-video porno yang di salah satu hotel di Kabupaten Bogor. Oke guys ya, kita sudah sama-sama dengarkan ya dari penjelasan dari Bapak Kombes Pol Adri Mulan Caniagung selaku Kabid Humas Polda Jawa Barat. Kita sudah mendengarkan penjelasannya secara detail, dan ya itu saya sudah sangat jelas penjelasan dari Bapak Kombes Pol Adri Mulan Caniagung. Videonya kita saksikan dari radio PR FM yang 107,5 News Channel. Kalian bisa subscribe juga ini channelnya, like juga. Oke guys, mungkin sekian dulu pembahasan kita. Cuman gini guys, sedikit kalau sekilas kita melihat si cewek ini memang cantik juga ya kan. Cuman kenapa lah dia ya, tapi gini guys, mungkin seperti yang udah Bapak Kombes Pol itu jelaskan tadi, karena mungkin tuntutan ekonomi ya, seperti yang dijelaskan Bapak Kombes Pol RD, itu mungkin alasan utamanya. Cuman ya gitulah guys, kalian lihat sendiri aja ya. Aku gak bisa buat penilaian juga, karena gini guys, nanti aku buat penilaianku yang salah gitu, aku pula kena tangkap kan, bahaya gitu kok tangkap ini. Lagi nanti pembahasan aduhai ya kan. Oke lah guys ya, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa share juga, like. Kalau suka like ya, kalau nggak suka dislike aja gak apa-apa. Share, subscribe juga. Maulah subscribe itu pentingnya itulah. Oke lah, sekian dulu video kita kali ini. Kita jumpa di video selanjutnya.